Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hadits Cibeet. Di video kali ini saya akan melanjutkan kisah yang berjudul Dendam Gadis yang Diperkosa. Jika kalian belum nonton part sebelumnya, baiknya tonton dulu agar nyambung dengan alur ceritanya. Cerita ini ditulis oleh Maira Sakila. Jika kalian ingin membacanya secara langsung, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Dan buat kalian yang punya cerita ingin saya bacakan, silahkan kirim lewat email atau WhatsApp admin yang ada di deskripsi. Sebelum lanjut videonya, buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, mari bantu klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan kalau kalian suka dengan cerita yang saya bagikan, silahkan klik tombol like-nya dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya. Agar kalian tidak penasaran, yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Tolong aku. Sayup terdengar suara seseorang minta tolong. Isma pun bangkit mencari asal suara. Perasaan tadi aku dengar ada yang meminta tolong. Tapi siapa? Gumam Isma. Isma pun kembali pada tempatnya, sedang dia hendak sedikit beristirahat. Tiba-tiba terdengar kembali suara ketukan pintu yang membuatnya harus kembali bangkit. Ah! Isma menutup wajahnya dengan kedua tangannya saat setelah pintu kamar terbuka. Hei, kenapa teriak? Kamu pikir aku setan? Sentak Vika setelah melihat Isma yang ketakutan saat melihatnya. Isma pun membuka mata dengan menyingkirkan kedua tangannya. Mbak, tadi, ujarnya gugup. Tadi apa? Kamu lihat hantu? Sampai segitunya lihat Mbak. Maaf Mbak. Mbak, ada apa ke kamarku? Mbak mau ngasih tahu, besok kamu ke desa Kulon untuk mengelola pabrik batik di sana. Biar kantor Mbak yang urus. Kamu sama Panji ke sana. Mbak juga sudah menyuruh orang untuk membersihkan vilanya. Jadi kalian tinggal menempati saja, ujarnya menjelaskan. Oh, baiklah. Tapi Panji sudah diberitahu tentang ini. Sudah. Ya sudah, kamu bersiap-siap ya. Mbak juga mau istirahat dulu. Vika pun berlalu kembali ke kamarnya, meninggalkan Isma yang masih mematung dengan pikiran yang masih bercampur. Pagi hari Isma dan Panji sudah siap. Meski Panji masih belum dapat berbicara dengan Vika, namun pekerjaan tetaplah tanggung jawabnya. Isma dan Panji pun berangkat, meninggalkan Vika sendirian. Di dalam perjalanan, suasana sangat hening. Sama sekali tak ada obrolan, membuat Isma yang di samping Panji pun turut membuka obrolan. Pan, apa kamu tak merasa curiga pada Arjuna? Tanya Isma yang membuat Panji mengeringkan alis. Curiga? Curiga apa Mbak? Tanya balik Panji. Pertama, Areta menghilang dengan dijemput 3 orang pria. Kedua, Juna kecelakaan lalu depresi dan dalam setiap kalimat kata-katanya mengucapkan nama Areta dan meminta maaf. Ketiga, Areta ditemukan meninggal dalam kondisi mengenaskan. Dia ditemukan di tengah hutan terlarang dalam kondisi sudah tidak bernyawa dengan kasus penyiksaan dan pemerkosaan. Apa pernah kamu berpikir bahwa Juna ada hubungannya dengan kejadian ini? Panji bergeming dengan menjentikan jari di atas setir mobil, seperti sedang memikirkan sesuatu. Mbak bukan menuduh, hanya saja ini terlalu kebetulan menurut Mbak. Timpalnya lagi. Tapi, apa hubungannya Juna melakukan ini? Apa dia mengenal Areta? Bahkan setiap kali kita jalan sejak aku mengenal Areta, Juna tidak pernah bertemu dengan Areta. Lantas atas dasar apa Juna melakukan itu? Dan apa hubungan Juna dengan Areta? Seperti yang Mbak bilang awal aku mendengar Juna menyebut nama Areta dalam kondisinya seperti itu, aku pun berpikir apa yang Juna maksud
Areta yang aku kenal dan hanya kebetulan. Kita harus mencari tahu semuanya. Ini kasus yang sangat sering terjadi. Bahkan bisa jadi orang terdekat pun bisa melakukan itu. Jadi kita jangan gegabah. Mbak benar. Ya sudah, kita sudah mau masuk jalan curang. Mbak pakai sabuk pengaman. Takut terjadi sesuatu. Isma dan Panji pun melanjutkan mobil dengan sangat hati-hati. Namun saat melintasi sebuah jalanan yang terjal, tiba-tiba Panji menginjak rem mendadak sehingga membuat Isma terkejut dan kaget. Ah! Kamu kenapa rem mendadak sih, Pan? Maaf mbak, tadi aku melihat seseorang perempuan berdiri di tengah jalan, ujar Panji yang masih menatap fokus ke depan. Kamu ini, mana ada jalan sepi begini perempuan berdiri di jalan? Ngaco kamu. Lebih baik sekarang fokus ke jalan, biar cepat sampai. Mbak dah pegel ini, ucap Isma dengan suara celotehnya. Tanpa Panji menjawab celotehan Isma, dia pun melanjutkan kembali mobilnya. Selang beberapa jam mereka pun akhirnya sampai. Panji dan Isma pun segera keluar dari kendaraan beroda 4 itu, lalu menelisik seluruh keadaan. Terlihat sebuah villa yang sudah usang termakan usia. Namun berkat Pak Jojo dan Bi Tiem, villa yang usang kembali indah saat dipandang. Dengan hiasan kolam renang yang telah dibersihkan, dua orang menyambut kedatangan Panji dan Isma. Saat sedang menuju ke dalam rumah, tiba-tiba Panji melihat bayangan sosok perempuan berbaju merah. Non, Den, selamat datang, sapa Jojo saat Isma dan Panji tiba. Iya Bi, terima kasih, jawab Isma dengan tersenyum ramah. Bi, di villa ini kita tinggal sama siapa aja? Tanya Panji yang membuat Isma mengerutkan dahi. Kita cuma berempat saja, Den. Memangnya kenapa? Tanya Jojo. Lalu wanita yang tadi siapa? Tanya balik Panji. Wanita. Jojo dan Tiem saling pandang. Maaf, Den. Di sini tidak ada wanita lain selain istri saya. Iya, Den. Di sini kami berdua saja. Jelas Tiem. Mungkin kamu salah lihat, Pan. Kamu lelah. Lebih baik sekarang kita istirahat, ujar Isma. Iya, Den. Lebih baik masuk dan istirahat karena sudah mau menjelang sore, ucap Tiem. Isma dan Panji pun memasuki villa, namun perasaan Panji sangat berbeda, seperti ada orang yang memperhatikannya. Saat Panji hendak masuk ke kamar, tiba-tiba dirinya melihat bayangan seseorang melintas. Diperhatikannya setiap sudut rumah villa yang kini dia tinggali. Kemewahan dan barang-barang zaman dahulu yang masih terpampang di sana membuatnya semakin penasaran dengan kelebatan bayangan yang mengganggu pikirannya. Namun, saat hendak berjalan menuju sosok yang dihampiri, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh tepat di belakangnya. Brak! Panji pun menoleh, lalu melirik dan menuju arah suara tersebut. Tiba-tiba saat dia mendekat, dia melihat sosok perempuan bergaun merah. Kamu siapa? Kenapa ada di sini? Tanya Panji yang heran. Sosok itu hanya menunduk tanpa menjawab pertanyaan Panji. Maaf, kamu siapa? Tanyanya kembali. Lalu sosok itu pun memperlihatkan wajahnya pada Panji, sehingga Panji terpaku dan keluh. Pengkhianat, ucapnya lirih. Panji sama sekali tak bisa menjawab, lidahnya keluh dan tenggorokannya terasa tercekat. Pengkhianat. Wah! Tubuh Panji pun ambruk dan jatuh ke lantai bersamaan hilangnya sosok wanita yang berbaju merah. Isma dan kedua asistennya menghampiri. Terlihat Panji yang terkulai ke dalam keadaan tak sadarkan diri. Den, Pan bangun Pan, sambil menepuk pipi dan menggoyangkan tubuhnya. Tiem segera mengambil kayu putih agar Panji segera sadar dengan mengolesi hidungnya. Tak lama mata Panji pun mengerjap, lalu membuka matanya. Saat setelah membuka mata, Panji kembali teriak. Ah! Panji, hei, kamu kenapa? Tadi ada hantu mbak, ujar Panji. Kamu ini suruh istirahat malah menghayal yang aneh-aneh. Sudah cepat bangun dan tidur, ujar Isma. Tapi mbak,
Beneran tadi ada hantu. Serem kak, aku takut. Udah, masa udah tua kayak anak kecil. Jangan suka berhalusinasi, nanti kesambet. Ucap Isma lalu meninggalkan Panji dan kembali ke kamarnya untuk melanjutkan istirahatnya yang sempat terganggu oleh Panji. Dia membantu membawa Panji untuk istirahat. Setelahnya dia pun kembali melanjutkan aktivitasnya. Panji yang sudah berada di dalam kamar pun mencoba memejamkan matanya. Meski susah dia terus mencoba, hingga akhirnya dia pun terlelap. Baru beberapa saat Panji terlelap, sudah terdengar suara yang harus menguncangkan tubuhnya. Panji! Panji masih bergeming, dia masih betah dalam mimpinya sehingga Isma harus membangunkannya dengan berbagai cara. Puk 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 puk. Panji pun membuka matanya. Dengan sangat berat Panji pun terbangun. Apa sih mbak? Aku masih ngantuk. Ucapnya seraya menguap. Ini sudah jam berapa? Kamu mbak bangunin dari tadi susah banget. Ujar Isma dengan memperlihatkan jam padanya. Baru jam 9 kan mbak? Jam 9? Kenapa mbak gak bangunin dari tadi mbak? Sentaknya langsung lari ke kamar mandi. Bangunin. Mbak sudah bangunin kamu dari jam 8. Jam 9 kamu baru bangun. Panji. Dengusnya lalu meninggalkan kamar Panji dan menunggu di ruangan televisi. Setelah selesai, Panji pun menemui Isma dan makan bersama. Setelah semua selesai, Panji dan Isma pun hendak ke desa Gunung Kulon yang tidak terlalu jauh dari villa. Sesampainya di sana, Panji dan Isma pun melakukan tugasnya masing-masing. Hilma sudah biasa menerima kepergian Areta. Begitupun Bian. Meski masih tersimpan rasa penyesalan yang mendalam di hati mereka karena belum bisa menemukan pelaku pembunuh Areta. Winda tengah sibuk mengurus dan menjadi pemegang perusahaan yang dikelola Areta. Meski Winda banyak tidak memahami, dia terus berusaha memberikan yang terbaik karena dia tak ingin mengecewakan adiknya yang telah tiada. Winda juga masih sangat dalam mengusut kasus Areta. Saat sedang sibuk dengan urusan pekerjaan, tiba-tiba terdengar riuh di depan kantornya, sehingga mengharuskannya melihat keadaan di depan yang membuat konsentrasinya terganggu. Wah, kasihan ya, dia sepertinya depresi. Terdengar warga yang berkerumun saling berbisik. Iya ya, padahal masih muda, kok udah kayak gitu? Wajahnya juga lumayan, timpal yang lainnya. Ada apa? Apa ada kecelakaan? Kuma Winda dengan menatap keadaan di luar jendela lantai 2. Winda pun menghampiri dan melihat siapa yang sedang mereka kerumuni. Saat Winda menerobos kerumunan, Winda sedikit mengerutkan dahi karena mendengar kalimat yang terus diucapkan oleh seseorang yang tengah sadar tak sadar. Maafkan aku Areta. Ampuni aku. Ucapnya dengan kaki yang tengah berlumuran darah dan tengah menutupi wajahnya. Winda pun terhenyak nama yang dia sebut seperti nama adiknya. Namun dia belum paham akan kalimat yang dia ucapkan. Sehingga perlahan Winda mendekatinya lalu membuka tangan yang menutupi wajahnya. Kamu? Ucapnya terbata. Winda mengenali wajah yang tengah bergetar itu. Meski dengan wajahnya yang pucat, Winda masih hafal dengan laki-laki yang pernah datang ke rumahnya. Kamu yang datang malam itu menjemput adikku, bukan? Namun belum sempat terjawab, sudah datang ambulan yang hendak membawanya pergi. Pak, dia akan dibawa ke rumah sakit mana? Saya akan menyusul. Winda pun dengan sangat cepat menghampiri sopir menanyakan akan dibawa ke rumah sakit mana. Ke rumah sakit Melati, Bu, jawab sang sopir. Baiklah, nanti saya menyusul. Mobil ambulan pun berlalu, membawa korban yang tertabrak. Luka di kakinya sangat fatal sehingga membuat mereka segera membawanya ke rumah sakit. Winda pun dengan cepat membereskan semua barang-barang hendak menyusul pria yang tadi dia temui. Sebelum berangkat, Winda memberikan kabar terlebih dahulu pada orang tuanya agar mereka membawa polisi ke rumah sakit di mana Tommy dirawat. Winda pun sampai di sebuah rumah sakit.
menanyakan pada resepsionis atas korban kecelakaan yang baru datang beberapa jam yang lalu. Korban kecelakaan atas nama Tommy berada di ruang operasi, Bu. Ibu bisa jalan ke sebelah kanan dan belok ke kiri, di sana ada ruang operasi, ucap resepsionis rumah sakit. Baik, terima kasih. Winda menunggu dan tengah berpikir apa sebenarnya yang terjadi sehingga dia terus mengucapkan kalimat yang sama. Namun saat Winda bosan dengan terus berdiam diri dan belum sama sekali dokter terlihat keluar, dia pun bermaksud untuk mencari angin dengan berjalan menyusuri rumah sakit. Namun saat sedang berada di dekat tangga darurat, Winda mendengar seseorang teriak. Winda pun menghampiri asal suara. Namun saat Winda mengintip di sebuah jendela, terlihat seorang pria yang sedang membelakanginya. Dan terlihat Vika juga berada di sana. Loh, itu kan Vika. Sedang apa di sini? Siapa laki-laki yang terus berteriak itu? Gumamnya. Aku mohon, maafkan aku, Aretha. Maafkan aku. Lagi terdengar kalimat yang sama sebelumnya dia dengar dari laki-laki yang ditemuinya tadi. Siapa yang sedang Vika temui dan apa maksud kalimat yang diucapkan? Bisiknya lagi. Tanpa berpikir panjang, Winda pun menemui Vika. Vika pun mengernyit melihat kedatangan Winda. Kamu? Ucap Vika. Maaf, tadi aku tak sengaja mendengar seseorang berteriak. Lalu kudapati Mbak ada di sini. Jadi aku kesini. Ujar Winda. Oh iya, siapa dia? Aku tadi sempat mendengar dia menyebut nama adikku. Selidiknya lalu melirik pada laki-laki yang terus menutupi wajahnya dengan bantal. Dia sepupuku. Entahlah, karena sejak dia di sini hanya kalimat itu yang dia ucapkan. Maaf, maaf, dan maaf. Bahkan kerap kali dia melukai dirinya seperti orang yang tak sadar. Jelas Vika membuat Winda semakin penasaran. Winda pun mendekat, mencoba melihat wajahnya yang terus membenam pada bantal dan kedua tangannya. Belum Winda dapat melihat wajahnya, terdengar suara dering telepon dari dalam tasnya. Ring 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 ring. Iya ya, sapanya saat sambungan telepon terhubung. Oh, baiklah, Winda ke sana sekarang. Telepon pun terputus. Winda pun segera berbalik dan berpamitan pada Vika. Mbak, aku tinggal dulu ya. Ibu sama ayah ada di sini. Vika pun hanya mengangguk tanpa banyak bertanya pada Winda. Dengan terus melirik pada sosok laki-laki itu, Winda merasa pernah melihatnya, namun sekarang Winda harus menemui Bian dan Hilma karena mereka sudah menunggunya. Ayah, ibu, sapanya saat melihat kedua orang tuanya yang sudah menunggunya di depan ruangan operasi. Win, apa benar kamu bertemu orang yang telah menculik Aretha? Tanya Hilma antusias. Iya bu, dia kecelakaan di depan kantor Aretha. Saat aku melihatnya, aku mengenalnya. Lalu dia juga seperti orang depresi, terus mengucapkan maaf dan menyebut nama Aretha. Jelas Winda pada Hilma dan Bian. Maaf, apa jangan-jangan dia juga dalam pembunuhan Aretha, Win? Tanya Bian dengan wajahnya yang memerah menahan amarah. Winda belum tahu ya, namun hal yang sama terjadi pada pria lain, ujarnya. Maksudnya gimana, Win? Winda pun menceritakan pertemuannya dengan Vika dan juga seorang laki-laki yang sama yang menyebutkan kalimat maaf dan menyebut nama Aretha. Apa kamu mengenalnya, Win? Winda belum sempat melihat wajahnya, namun sepertinya Winda pernah melihat dia. Vika bilang sepupunya, tapi Winda belum tahu ya, Bu. Mereka pun larut dalam pikirannya masing-masing. Tak lama dokter pun keluar dan memberitahu mereka bahwa pasien akan segera dipindahkan ke ruang rawat inap. Setelah selesai, terlihat suster membawanya ke ruang rawat dengan diikuti Winda dan juga orang tuanya. Hilma sangat marah saat melihat pria yang tengah tak berdaya. Dia hendak melabrak, namun Winda melarangnya. Jangan bu, kita cari tahu dulu. Kita tanya dulu padanya nanti dengan baik-baik. Biarlah dia menjelaskan setelah dia sadar. Jangan menyakitinya, karena hanya mengotori tangan kita sendiri.
ujar Bian dengan diangguki oleh Winda. Setelah menunggu lama, akhirnya Tommy pun sadar. Saat membuka mata, Tommy terkejut karena melihat keluarga Aretha berada di sana. Dan juga Tommy melihat di sana ada... Ah! Teriakan Tommy menggema di seluruh ruangan, membuat semuanya terkejut atas yang terjadi. Ampuni aku, Aretha. Maafkan aku. Ucapnya membuat Bian dan Hilma terkejut. Begitupun Winda. Hei, apa maksud perkataanmu? Siapa yang membunuh Aretha? Apa yang kalian lakukan padanya? Apa kalian pembunuh yang memperkosa Aretha? Gertaku tanpa sedikit pun berbasa-basi, karena ucapannya membuat rasa penasaranku kian membuncah. Maafkan aku, lirihnya dengan menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Aku tak butuh maafmu, aku butuh penjelasan. Jelaskan pada ayah dan ibuku apa yang kalian lakukan setelah membawa adikku. Buka wajahmu dan tatap kami semua, ujar ayah. Perlahan Tommy membuka kedua tangannya, namun lagi dan lagi dia tutup kembali karena ketakutan. Ah, Aretha ada di sini. Dia di sini, ucapnya dengan bibir bergetar. Gimana dengan kelanjutan ceritanya? Kita tunggu di part selanjutnya. Cukup sekian dulu cerita kali ini. Subscribe dulu buat yang belum dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Saya Hadi pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.